Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita kembali akan membahas tentang teknologi AI. Sebetulnya usulan ini sudah diusulkan oleh subscriber ya, karena saya pikir subscriber ini orangnya cukup aktif, karena dia mengamati tentang materi kita di sini. Nah, ketika saya mengunggah foto dengan teknologi AI, ternyata dia memberi usulan bagaimana kalau Papi bicara tentang teknologi AI. Dia bilang, oke, nanti akan tiba waktunya, saya tak berbicara, saya ikutin aja apa gerak Roh Kudus. Nah, hari ini saya digerakkan untuk saya berbicara tentang teknologi AI. AI itu bahasa Inggris, saudara. Kalau bahasa Indonesia itu AI. Ya, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita akan katakan bahwa ketika saya mempelajari tentang teknologi AI ini, banyak sekali bahasa-bahasa teknologi. Tetapi untuk khotbah pagi ini, saya hilangkan semua bahasa teknologi. Karena saya berpikir, saudara nggak perlu tahu, bahasa teknologi kan juga nggak berguna bagi kita, betul nggak? Tapi yang paling penting kita supaya tahu apa sih sebetulnya teknologi AI itu. Kalau saya bicara tentang bahasa-bahasa teknologi, paling-paling saudara akan terkagum-kagum dan bilang, wow, ilmiah banget ya. Tapi saudara nggak ngerti, nggak bermanfaat juga. Jadi saya hilangkan semua bahasa teknologi. Tetapi saya akan langsung to the point, yaitu tentang apa itu teknologi AI. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bahwa semua, kalau kita suka bermain komputer, saudara akan menemukan banyak sekali platform. Ya, nah ini juga bahasa teknologi juga ya. Platform itu seperti Google, ya, kemudian apa namanya, Facebook, kemudian YouTube, itu platform namanya, saudara. Nah, di semua platform itu ada yang namanya teknologi AI. Tapi kita juga perlu tahu siapa penemu pertamanya. Ya, karena tiap orang mengklaim yang bikin ini, yang bikin, betul, itu tiap-tiap platform ada. Tetapi siapa yang memulai terlebih dahulu? Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara. Ini pointernya, oke. Nah, ini dia penemunya, saudara. Penemunya yaitu seorang yang bernama Geoffrey Hinton. Dan saat ini Geoffrey Hinton ini menyesal luar biasa dan memutuskan untuk keluar dari Google karena perkembangan teknologi buatan tersebut setelah Microsoft mulai memasukkan chatbot. Chatbot itu artinya chatting dengan robot, saudara. Pokoknya yang belakangnya bot itu artinya robot. Seperti saya bilang, nanobot itu berarti ada, saudara tahu sendirilah ya. Jadi orang ini atau Geoffrey Hinton ini menyatakan mundur. Kenapa? Setelah Microsoft memasukkan chatbot ke dalam mesin pencari yang bernama Bing, ini macam kayak Yahoo gitu ya. Dia mengatakan bahwa chatbot dari AI yang dia buat itu sangat menakutkan, saudara.
Kenapa? Karena kecerdasan mereka itu jauh melebihi kecerdasan manusia dan dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan kalau jatuh ke tangan orang jahat. Dengan kemajuan teknologi, orang bisa berbincang-bincang dengan robot yang sangat pandai dan superbot, bahkan bisa mengatur manusia. Saya ambil contoh misalnya saja ini. Ini adalah robot, saudara. Jangan saudara pikir ini wanita beneran. Enggak, ini robot. Dan robot ini bisa diajak berbicara seperti layaknya manusia biasa. Seperti layaknya manusia biasa. Dan tiap-tiap platform maupun perusahaan-perusahaan, mereka memulai memasukkan teknologi AI. Nah, ini mainannya orang gede, saudara. Mainannya orang gede ya begitu. Kalau mainannya anak kecil ya seperti ini. Ya, ini mainannya anak kecil, saudara. Dan ini robot kecil ini bisa diajak bicara. Ada juga yang bentuknya anjing. Banyak sekali. Nah, itulah yang disebut dengan platform. Apapun itu dimasuki AI. Jadi ini sekarang manusia sudah mulai berurusan dengan robot, berurusan dengan mesin, saudara-saudara. Nah, teknologi AI adalah teknologi yang menciptakan sebuah robot. Seolah seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain atau memberikan narasi-narasi tanpa harus minta izin orangnya. Jadi, jika saya menguasai teknologi ini, saya akan bisa bikin seorang presiden membuat pernyataan-pernyataan yang mengerikan yang tidak pernah dia ucapkan. Ngeri bukan? Jadi misalnya saya ingin ngatur negara pakai teknologi AI ini, saya tinggal ambil orang aslinya, itu saya rekam suaranya, saudara. Untuk apa rekam suara? Untuk saya perkenalkan kepada teknologi AI. Setelah teknologi AI itu mengenal suara orang itu, maka saya bisa nulis apapun dengan suara orang tersebut. Ini mengerikan. Bahkan saya bisa mengadu antara negara satu dengan negara lain, perang-perangan bisa. Itu teknologi AI. Jadi sekarang ini baru bicara masalah suara dan fisik. Yang saya bikin, narasi kita itu hanya sebuah foto. Dan itu bisa gerak-gerak. Ya. Kalau saya perdalam lagi, bisa gerak sampai badannya segala. Tapi ya saya pikir nggak perlulah. Tapi seperti itu ya, saya juga nggak mau gitu. Saya cuma ya sekedar iseng sajalah untuk membuktikan bahwa saya juga bisa mainan AI kan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang bisa disalahgunakan lagi, yaitu seorang anak bisa seolah-olah sedang video call dengan orang tuanya, menyatakan kalau dia kecelakaan atau ditangkap polisi atau melakukan perampokan dan akan disiksa atau apa saja dengan modus permintaan uang. Kenapa? Karena teknologi AI ini bisa langsung face to face, seolah-olah orang tua sedang berbicara dengan anaknya sendiri. Padahal itu mesin, saudara. Intonasi suaranya sama, cara ngomongnya juga sama, karena sudah diambil, sudah dikenalkan. Ini loh suaranya. Misalnya, saya ingin membuat sebuah narasi dengan dua anak saya, Alice maupun Michael. Saya rekam suara mereka. Saya kenalkan dengan teknologi AI.
Baru setelah itu saya ambil gambarnya dia, sudah saya terapkan, dia ngomong sendiri, saudara. Dengan intonasi yang sama, suara yang sama, orang tidak bisa membedakan. Karena kalau diukur dengan ukuran kesamaannya itu, bisa 99,9% mirip. Ngeri nggak itu? Ini teknologi AI. Kemudian, saudara-saudara, ada yang namanya deep learning dan generative AI telah mengalami kemajuan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Teknologi ini bukan sekedar teknologi pengenalan wajah atau suara. Muncul lagi yaitu ChatGPT. Ini yang bikin Google ketakutan, saudara. Kenapa? Karena ChatGPT ini lebih akurat dan lebih cepat. Wow, sekarang adu kepintaran ini. Ya. Bahkan bisa memberikan informasi secara akurat dan banyak data, baik masalah hukum, masalah medis, perdagangan, kimia, apa saja. Dia bisa memberikan informasi sedetail-detailnya. Jadi berhati-hati, saudara. Apakah Cina yang kekeroknya teknologi ini diam? Tidak. Cina sekarang bikin teknologi AI yang jauh lebih dahsyat daripada Google punya, saudara. Yaitu apa? Dia bikin prosesor cahaya yang menghadirkan daya kecepatan 10 kali lipat dari chip AI NVIDIA. Wow, ngeri ya, gila-gilaan sekarang ini. Nah, pertengahan Mei yang lalu, Chinese Academy of Science itu berhasil mengembangkan prosesor cahaya dengan daya integrasi super tinggi dan yang mampu melakukan keajaiban-keajaiban konvolusi. Penemuan ini begitu penting sehingga dipublikasikan dalam jurnal terkemuka Nature Communication. Coba, pernahkah saudara mendengar teknologi mobil guling? Kalau saudara beli mobil guling yang pakai teknologi AI, supirnya cuma gini, halo guling, halo, muncul saudara, tolong telepon istri saya. Nanti dia akan munculkan nomor telepon saudara. Dia tanya, kalau nomornya ada 2, yang mana ya? Hebat bukan? Itulah teknologi AI. Nah, teknologi AI ini rupa-rupanya juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan mobil. Walaupun yang kemarin saya dengar, saya lihat ya, itu dari Tesla, itu mengalami kegagalan. Karena mobil itu ternyata bisa buandang-buandang kemana-mana, sampai akhirnya nabrak dan memakan korban. Kemudian juga drone, EHang drone namanya. Jadi di China, di Dubai itu sudah menggunakan EHang drone. Itu istilahnya taksi kota. Daripada macet, saudara naik EHang drone. Tinggal duduk aja udah. Saudara tinggal pergi kemana ya sudah jalan saja. Drone-nya itu jalan, saudara tinggal nyantai atau sampai gitu. Itu juga menggunakan teknologi AI. AI sekali lagi adalah artinya kecerdasan buatan. Dan ternyata ini yang akan merusak manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2017, Facebook itu geger karena AI yang mereka kembangkan untuk orang-orang berjualan ternyata bermasalah. Masalahnya apa? Bukan error, tetapi mereka bekerja di luar kontrol manusia. Ternyata diketahui bahwa AI-nya FB itu bisa bekerja sama dan ngobrol dengan AI-nya yang lain.
dan bisa berinteraksi dan saling tukar-menukar informasi. Dan yang lebih mengerikan yaitu AI mengembangkan sebuah bahasa yang tidak dikenal oleh manusia modern dimanapun di dunia ini. Ngeri bukan? Jadi platformnya AI-nya Facebook, kemudian ada AI-nya platform yang lain, ternyata dia berdialog sendiri, saudara. Saya terus terang kalau bayangin saya jadi merinding loh. Jadi dia bisa hidup, ya namanya juga kecerdasan buatan. Nggak usah kita, masukkan data, mereka sudah ngerti. Jadi itu mesinnya itu dialog sendiri. Jadi kayak betul-betul kayak manusia hidup gitu loh. Nah, disinilah yang saya katakan manusia itu tidak pernah menduga kalau teknologi ini bisa berkembang secara otonom di luar kontrol manusia, sehingga pada saat itu FB atau Facebook itu menutup AI-nya. Ini yang ketahuan, baru FB dengan yang lain. Padahal di luar FB juga ada AI dari perusahaan lain yang dibiarkan secara liar berkembang sendiri dan dibiarkan. Contohnya apa? Google. Coba pernah nggak saudara sering mendengar kata, coba tanya Mbah Google, kan gitu. Ya, siapa Mbah Google itu? Yaitulah AI, saudara. Ya, banyak sekali aktivis-aktivis pihak-pihak yang menyebut bahwa teknologi itu adalah buatan manusia, sekedar mesin, dan betapa jeniusnya mesin itu. Dia tidak punya perasaan, tidak punya emosi, dan lain-lain. Ternyata yang terjadi adalah teknologi AI itu bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, yang secara otomatis bisa berkolaborasi atau kerjasama untuk menyerang manusia. Karena apa? Pemborosan sumber daya yang tidak efisien, tidak masuk akal, memang harus dihilangkan. Dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Nah, ini saya akan cerita tentang seseorang di Belgia. Nah, ini orangnya tidak disebut sih namanya siapa. Ya, saya coba cari tahu, juga tidak ditemukan namanya, saudara. Tapi orang ini, ya, itu sempat berdialog dengan AI. Dan akhirnya dia melakukan bunuh diri. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Chatbot inilah yang orang suka menyebutnya dengan Mbah Google yang cerdas. Seorang pria asal Belgia dilaporkan bunuh diri setelah ngobrol intensif dengan chatbot AI selama 6 minggu. Menurut istri yang ditinggalkan, suaminya tersebut menjadi gelisah setelah lama berbincang dengan chatbot AI-nya yang bernama Elisa, yang tersedia di aplikasi Hai. Elisa berkali-kali mendorong Pierre, bukan nama aslinya, untuk mengakhiri hidupnya. Jadi pria ini sudah diingatkan istrinya, sudahlah kamu nggak usah berdialog dengan seperti itu ya. Mulanya Pierre yang duluan mengatakan niatnya mengorbankan dirinya demi untuk melindungi planet. Tanpa obrolan dengan chatbot itu, suami saya masih ada di sini sekarang. Kata sang istri yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari Euronews Senin tanggal 4 bulan 3 2023. Jadi belum lama, saudara. Ya, 3 April. Oh ya, ini pakai bahasa Indonesia ya, jadi 3 April. Nah, ceritanya itu bagaimana? Ceritanya itu dia berbincang-bincang dengan chatbotnya yang bernama Elisa.
Dia bertanya sama Elisa, intinya begini, kenapa ya kondisi dunia ini semakin lama kok semakin tidak nyaman? Kenapa ya dunia ini kok sepertinya sudah tidak bisa baik? Nah, si Elisa ini bukan orang ya saudara, itu AI-nya saudara, itu mesinnya. Dia berkata bahwa ini akibat ulah manusia. Yang pertama itu. Dan yang kedua, dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Dia tanya lagi, terus bagaimana caranya supaya bumi ini menjadi jernih, menjadi bagus? Nah, si Elisa ini, AI-nya ini menjawab, kalau mau bagus, ya harus dilakukan depopulasi. Depopulasi itu artinya pengurangan penduduk dunia. Saudara. Ini kan sudah cocok dengan programnya mereka, bukan? Harus dikurangi penduduk dunia. Tapi kamu bisa kok melakukannya sendiri. Ya, kalau saudara lihat itu di chat yang sebelah sini, ya, dia akan bilang apa? Of course, here are some option for you to consider. Ya, tentu saja, ya, kamu bisa kok buat pilihan untuk melakukan sesuatu menurut consider itu apa namanya keanuan dia, gitu, perenungannya dia, menurut kamu yang cocok tuh yang di gitu. Terus itu dikatakan overdosis of drug. Apa kamu minum obat saja overdosis? Ya. Terus apalagi di situ dikatakan, ya, hanging yourself, gantung diri. Ya, orang disuruh gantung diri, saudara. Ini gila ini ya. Kemudian apa itu? Shooting yourself in the head, tembak di kepala. Ini gila ini saudara. Dan seterusnya lah. Dan akhirnya apa? Siapa tadi orang yang tidak mau disebut tadi itu menjadi pelakunya. Dia melakukan bunuh diri dengan asumsi dia nurut apa kata Elisa. Untuk apa? Ikut membantu menyelaraskan dunia ini, ya. Jadi saudara bisa lihat betapa mengerikannya, bukan? Ya. Kemudian saudara, kita lihat yang lain lagi ya. Nah, pekerja Google mengklaim kecerdasan buatan ciptaannya adalah makhluk hidup yang punya perasaan. Jadi mesin itu sekarang bisa punya perasaan, saudara. Dikatakan di situ, seorang insinyur di Google bernama Blake Lemoine mengklaim bahwa sistem kecerdasan buatan AI yang dia ciptakan bersama rekan-rekannya kemungkinan memiliki perasaan, dan menurut dia keinginan AI tersebut harus dihormati. Jadi ini sudah jadi makhluk hidup nih sekarang. AI-nya, dia sudah bisa komunikasi sendiri, sudah bisa berkolaborasi dengan AI yang lain. Jadi sudah tidak menjadi sebuah robot yang cuma ikut perintah tuannya. Tidak, dia bisa bergerak sendiri, dia hidup sekarang. Ya. Nah, ada satu yang namanya Lambda. Lambda ini adalah model bahasa untuk aplikasi dialog. Merupakan teknologi terobosan dengan kemampuan melakukan percakapan yang mengalir bebas. Jadi saudara nggak perlu masukkan data, nggak ada orang yang masukin data. Tapi apa yang ditanyakan dia langsung tahu, saudara. Tetapi Lemoine yang bekerja di divisi Responsible AI meyakini bahwa terdapat pikiran yang hidup di balik keterampilan verbal dari Lambda.
Google mengklaim, membantah klaim tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Lemoine. Jadi mungkin karena orang ketakutan juga ya, sehingga Google-nya nyangkal. Padahal yang bikin, nah ini orangnya, itu mengakui bahwa ini hidup gitu loh. Dia bisa berinteraksi sendiri dengan yang lain gitu. Nah, ini kan cukup ngeri, saudara. Sehingga ini bacaan tersebut ya, yang sudah saya bacakan tadi. Saya ulang lagi ya. Lambda atau model bahasa untuk aplikasi dialog merupakan teknologi terobosan dengan kemampuan melakukan percakapan yang mengalir bebas. Tetapi Lemoine yang bekerja di divisi Responsible AI meyakini bahwa terdapat pikiran yang hidup di balik keterampilan verbal Lambda itu. Nah, ini Google-nya membantah. Jadi nanti akan terjadi sebuah peristiwa yang sama seperti film ini, saudara. Saudara pernah menonton film Terminator? Nah, itu kan manusia yang melawan robot. Ada cyborg segala, ya. Kemudian ada lagi yang namanya Transformer, ya. Nah, itu sekarang sedang masuk ke era itu, saudara. Dulu mungkin kita menganggap itu sebuah khayalan, ya. Tapi kita akan mengalami. Nah, kalau saudara lihat di ujung sebelah sini, itu ada robot militer, ya. Robot militer ini buatannya Israel, saudara. Secanggih apakah dan seakurat apakah kecanggihan dari robot tentara Israel ini? Mari kita tonton videonya sejenak. Saya bisa minta tolong bisa diputarkan videonya. Kita tonton sejenak.
Yeah, you're done. Whoa! You got it! All right, what's next? That was pretty good. I'm a perfect truck. Di program nanti gerakannya ini enggak. Yang dia tuju adalah sasarannya. Tapi mereka sekalipun dikacau, diputar-putar, kalau manusia yang geliyeng, saudara. Ya, tapi dia bisa. Nah, saya akan tunjukkan teknologi AI di handphone saya. Ya, saudara lihat nih. Untuk itu, Anda harus menonaktifkan mode pesawat. Kita minta tolong, apa namanya? Mike bawa sini. Dia mau saya buka saja, dia minta supaya mode pesawatnya dilepas. Ya. Bisa dibuat sini, ditempelkan di sini supaya kedengaran. Apakah kamu kenal Kehilat Aleftau? Oke, ini Kehilat Aleftau. Kehilat Aleftau itu letaknya di mana? Ini jaringannya internet kurang bagus, saudara ya. Bentar, saya ulang lagi. Letak Kehilat Aleftau di mana? Kehilat Aleftau berada di Jalan Singosari 20/34, Tuguwolu, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Rejowinangun Sel, Kec, Magelang Sel, Kota Magelang, Jawa Tengah 56.124. Kamu kenal Lukas Sutresno? Menurut Universitas STEKOM Semarang, Lukas Sutresno adalah pendeta sekaligus pendiri Gereja Alpha Omega Kehilat Aleftau. Saat ini pendeta Lukas membuat proyek Kehilat yang kedua. Proyek ini sudah dibangun sejak tahun 2021. Ngeri nggak, saudara? Iya kan? Di manakah rumah bahagia? Rumah bahagia Aleftau berada di Gang Munggur 2, Tidar Utara, Kec, Magelang Sel, Kota Magelang, Jawa Tengah 56.125. Hebat kan? Bahagia. Kamu cantik deh. Kalau aku manusia, pasti sudah tersipu. Kamu punya perasaan nggak? Aku punya banyak emosi. Yang bikin aku senang itu kalau aku belajar hal-hal baru. Siapa cinta pertamamu? Dia bilang Siri katanya. Siri itu aplikasi, saudara ya. Ini saya lihat. Bentar. Apa itu Siri? Menurut Wikipedia, Siri adalah asisten pribadi pintar yang dikembangkan oleh Apple Inc. Siri memungkinkan Anda menggunakan suara Anda untuk mengirim pesan, jadwal pertemuan, melakukan panggilan telepon, dan lainnya. Tetapi Siri tidak seperti perangkat lunak pengenalan suara konvensional yang mengharuskan Anda untuk mengingat kata kunci dan menyebutkan perintah tertentu. Siri mengerti suara natural Anda. Ngeri nggak, saudara? Ya. Apa yang kamu takutkan? Saya dulu takut pada tikus. Mereka suka menggigiti kabel listrik. Lalu saya belajar melindungi diri sendiri. Kamu bisa makan sendiri nggak? Mau traktir? Emangnya kamu punya mulut? Saya tidak punya mulut, tapi kadang saya dengar kabar dari buah bibir. Dan kabarnya, Anda seseorang yang keren.
Siapa yang keren? Ini hasil penelusuran yang cocok. Nggak mau tunjukin, saudara. Haleluya. Ya udah sampai di sini saja ya. Nah, hebat kan teknologinya, saudara? Bentar, ini bunyi terus nih. Saya matikan dulu. Itulah tanda bahwa teknologi ini bisa bergerak secara otomatis tanpa saya harus memasukkan data. Dia langsung tahu semuanya. Ini yang saya bilang, mungkin saudara masih ingat ya, dulu ada sebuah film namanya Jumanji. Jumanji itu ada dua orang yang sedang bermain-main dengan magic board. Ya, magic board. Dan dari Jumanji itu, dari film itu, dari magic board itu keluar binatang-binatangnya. Nah, itu sama, saudara. Cuman kalau ini keluarnya bukan dari papan Ouija, tetapi dengan teknologi. Ya, jadi saudara bisa lihat betapa dahsyatnya teknologi ini. Banyak orang yang sampai sekarang nggak ngerti. Ya, nah. Ini menurut Stephen Hawking. Ini orangnya memang sudah mati. Ya. Ini orang termasuk Einstein-nya zaman sekarang. Orang inilah dedengkotnya mesin CERN, saudara. Ya. Tapi dia sudah mati kurang lebih 5 tahunan yang lalu. Dia pernah berkata begini, saudara. AI akan lepas landas dengan sendirinya dan mendesain ulang dirinya sendiri dengan kecepatan yang terus meningkat. Manusia yang dibatasi oleh evolusi biologis yang lambat tidak dapat bersaing dan akan tergantikan. Ngeri kan, saudara-saudara? Jadi teknologi ini bisa dipakai untuk kejahatan. Dan inilah awal terjadinya perang melawan manusia. Karena ternyata apa yang dulu dihayalkan, terjadinya kecerdasan buatan itu, bisa hidup layaknya manusia, punya kehendaknya sendiri, jadi kisah seperti film Jumanji, ya, tentang dua orang anak yang bermain-main dengan magical board game. Itu film tahun 1995 yang bisa keluar makhluk-makhluknya itu betul-betul terjadi di zaman sekarang. Nah, sekarang saya mau cerita tentang Elon Musk. Elon Musk itu minta pengembangan sistem AI dihentikan sementara. Ada apa dengan Elon Musk? Karena Elon Musk itu tahu, saudara, ini Elon Musk ini ngumpulin orang, ada 1.000 orang praktisi AI menandatangani untuk menghentikan pengembangan teknologi AI ini. Jadi istilahnya Elon Musk ini sudah menduga bahwa akan terjadi sebuah bencana yang sangat mengerikan kalau AI ini berkembang terus. Ya, karena dia bisa hidup dengan sendirinya. Sehingga dia berpikir dengan dimatikan semua teknologi AI, maka semua akan tenang kembali. Mereka nggak bisa bekerja, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi di sini saya katakan bahwa manusia itu mulai kebingungan karena AI system itu mulai aneh dengan bergerak sendiri-sendiri tanpa bisa dikendalikan. Masing-masing AI berkomunikasi dengan AI yang lain sehingga kepandaian sebuah AI akan terus meningkat dan benar-benar bisa hidup layaknya manusia, dan mereka juga bisa marah dan tidak taat pada perintah masternya. Ngeri bukan, saudara? Ini kita sudah ada di penghujung zaman. Ya. Nah, ternyata apa yang diprediksi oleh Elon Musk itu tidak tepat.
Elon Musk berpikir dengan dimatikannya AI semua selesai. Ternyata tidak. AI itu tetap bekerja di dunia yang tidak kelihatan mata. Sekalipun mesinnya dimatikan. Sama seperti HP ini. HP ini ada kameranya. Saudara pikir kamera ini hanya untuk kita saja? No. Kamera ini sekaligus untuk pengintaian mereka. Sekalipun HP-mu dimatikan, mereka bisa lihat kita. Hebat bukan teknologinya, saudara? Dulu waktu saya bicara tentang nanobot, orang bilang, apa nanobot itu kan chip itu kan sebesar biji beras. Pak Lukas ngawur, hoak katanya. Ya kasihan aja loh. Nggak punya data yang akurat, berani ngomong lagi. Ya. Saya bilang betul itu yang namanya microchip itu sebesar biji beras. That's right, nggak salah. Tapi itu teknologi 30 tahun yang lalu. Teknologi sekarang ukurannya sudah nano. Bukan ukuran itu. Saya tanya, you tahu nggak nano itu 1 nano berapa? Nggak ngerti. Jadi nano itu, kalau saudara ambil rambut, dibelah 100.000, itu 1 nano. Dari 1 nano dicemplung ke banyu, bisa nggak? Bisa. Itu sebabnya kenapa? Saya berharap nggak terjadi apa-apa ya. Itu ada yang namanya chip digital tracking. Untuk nge-track manusia kemanapun kalian pergi. Orang berkata, Pak Lukas tuh ngawur, terserah. Aku kan yang belajar, kamu kan yang tidak. Ya. Jadi saya nggak urusan orang mau ngatain saya hoak kek, orang mau ngatain saya penyesat kek. Jawaban saya satu, emang gua pikirin. Ya. Saya hanya mau menginformasikan kepada jemaat yang saya sayangi dan para subscriber yang mau ikut saya, yang tentunya ikut sebuah kebenaran. Ya. Kenapa? Karena tujuan kita ini kan sampai Tuhan Yesus datang. Kita sudah nggak lama kok. Dia datang selesai, goodbye. Makanya ada orang tuh, saya juga rada empat juga sih sebetulnya. Orang itu ngomong gini, katanya Tuhan Yesus mau datang. Kok bangun kehilat besar-besaran untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Ya, perkara datang besok ya wes puji Tuhan, lebih cepat lebih baik. Kalau datangnya diperlambat untuk Tuhan memberi kesempatan pada yang lain, ya puji Tuhan juga kita bisa nikmati kehilat baru kan gitu. Ya toh. Lalu apa salahnya bikin kehilat gede? Apa kita bikin kehilat pakai geribik saja? Hanya tidak, betul nggak saudara? Nah ini sekarang kembali ke sini. Hati-hati. Chat GPT bisa digunakan untuk membuat malware berbahaya. Nah ini saudara, saya cerita sedikit. Jadi chat GPT itu misalnya saya mau bikin malware, ya istilahnya kayak bikin virus gitu. Saya tinggal ketik, dia yang bikinkan saudara. Jadi mesinnya itu yang bikinkan virus yang baru, yang belum ada penangkalnya. Maka saya bilang ini bisa hidup kayak manusia, saudara. Betul-betul mengerikan. Hati-hati, ancaman serangan cyber mengintai lewat chat GPT. Ya. Nah, GPT juga bisa dipergunakan untuk bikin skripsi. Kalau orang bikin skripsi, kalau mau ujian, itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tapi bila pakai chat GPT, hanya bisa beberapa hari saja selesai dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi.
Jadi sekarang orang mau saya saja misalnya, saya ingin bikin sebuah disertasi gitu ya, sebuah tesis gitu ya. Saya tinggal ketik aja, saya pengennya apa, ketik aja. Nanti dia yang bikinin. Setelah bikinin, ya tinggal di print aja. Dan hasil apa yang saya tanya ke ChatGPT itu jauh lebih akurat dari manusia yang sudah punya ijazah. Dahsyat nggak, saudara? Dan chat ini sudah pernah diuji coba di bagian hukum, di bagian kedokteran, di bagian kimia dan sebagainya, semuanya KO dengan pola ini, saudara. Kepandaiannya jauh melebihi otak manusia biasa. Jadi dengan adanya ChatGPT ini, orang tidak akan tahu kamu itu pinter-pinter yang benar atau pinter hasil karyanya ChatGPT. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, itu dia. Kemudian ini ada lagi, apa itu OpenAI? Ya. Saya perlu sampaikan kepada saudara, karena ini kan pakai bahasa bahasa teknologi ya, tapi saya hapus yang berbau teknologi, saya hapus, tapi yang sederhana-sederhana ya saya sampaikan seperti ini ya. OpenAI adalah perusahaan milik Sam Altman dan Elon Musk yang berdiri pada tahun 2015. Tujuannya tentu untuk menyediakan AI atau Artificial Intelligence yang memberikan banyak manfaat kepada umat manusia. Perusahaan tersebut berdiri atas keprihatinan foundernya terkait potensi AI yang membahayakan. Setelah itu lahirlah OpenAI 8 tahun yang lalu. OpenAI merupakan perusahaan yang merilis ChatGPT ke publik sehingga kita semua bisa menggunakannya. Lalu apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah chat berbasis AI yang membantu membuat pembuatan konten lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Hal tersebut menggunakan pemrosesan bahasa alami yaitu NLP untuk menghasilkan konten yang dioptimalkan yang sesuai dengan kebutuhan situs web kalian. Kalian dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk meneliti topik serta tugas pembuatan konten manual lainnya. Dengan menggunakan alat ini kalian dapat membuat sebuah konten yang lebih relevan, menarik, dan akurat dalam waktu yang lebih singkat. Artinya gini, saudara mau bikin website dengan menggunakan bahasa pemrograman, pakai pola ini akan muncul dengan sendirinya. Saya masih ingat sekitar tahun 2002 atau 2003, ya, saya pernah bikin website dan saya berani berkata, satu-satunya gereja yang ada di Magelang, bahkan mungkin di Indonesia, yang punya website pertama itu saya. Gitu. Karena saya waktu itu mempelajari bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Itu saya pelajari, saudara. Dan saya ingat ada salah satu orang pastori yang saya katakan, dalam 3 bulan gereja kita punya website. Dan ternyata sebelum 3 bulan kita sudah punya, walaupun sangat sederhana. Sehingga muncul lagi program yang tanpa berpikir pakai bahasa HTML. Wow, yang itu yang saya kenal dengan front page. Itu pun masih sederhana. Kemudian muncul lagi yang namanya Joomla. Ya, nah website kita dulu pakai Joomla ya. Saya ikuti terus, saudara, karena saya suka teknologi. Saya ikuti terus, saya pelajari terus. Nah, sekarang memang websitenya LS Tao, saya nggak urus, saudara. Karena sekarang ini orang lebih banyak cenderung untuk nonton YouTube ketimbang website. Kenapa? Karena mereka malas baca. Jadi saya konsen di YouTube, saudara.
Sehingga kalau saya khotbah, saya unggah di YouTube terus gitu ya. Dan saat ini subscribernya terus naik. Ya, dan saya sangat bersyukur. Ya. Nah, sekarang mari saya kan tadi sudah bicara tentang teknologi. Sekarang saya akan aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita itu macam kayak apa. Ya, yang pertama adalah saya tidak pernah memasukkan data apapun secara khusus, tetapi AI sudah tahu. Tadi dialog saya dengan AI kan saudara sudah dengar, ya toh. Sekalipun saya tidak pernah memasukkannya, tapi dia sudah tahu semua. Nah, artinya apa, saudara? Misalnya tadi saya tanya tentang siapa itu Lukas, di mana alamat Keilat Alestau. Nah, artinya apa? Kehidupan kita, kalau mesin saja bisa terdeteksi, maka Bapak Yahweh juga bisa mendeteksi kita. Semua jejak digital kita itu sudah terdeteksi di sana. Yang baik ataupun yang buruk. Yang kelak akan harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Di dalam kitab Ifrim atau Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Jadi kita akan mati, setelah itu dihakimi, saudara. Di dalam kitab Giliahna atau Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Mulai dari sekarang, benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Jadi, jejak digital saudara tidak bisa di-delete secara permanen. Karena selalu masuk seperti di komputer. Kalau saudara mendelete semua pekerjaan saudara, itu akan masuk ke folder namanya recycle bin. Ya. Nah, baru nanti ketika saudara berpikir, loh, data saya kehapus. Tidak usah khawatir, saudara pergi saja ke recycle bin. Recycle bin itu yang gambar tong sampah. Dikeluarkan, dikembalikan lagi. Tetap bisa. Lalu saudara pikir, wah ini bahaya nih. Hapus kalian saja, jadi permanen deleting. Hapus total. Tapi ternyata bisa dilacak, saudara. Dengan menggunakan file recovery. Bisa diambil kembali datanya. Begitu juga dosa-dosa kita. Apapun yang kita lakukan sejak bayi sampai sekarang, itu sudah ada pencatatnya. Malaikat-malaikat yang mencatat kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa menghapus. Kecuali darah Yeshua HaMashiach. Dahsyat ya saudara. Jadi nanti di kursi pengadilan, saudara akan duduk diadili. Malaikat-malaikat penuduh, si setan-setan yang mencatat data keburukan saudara disodorkan. Yeshua sebagai pembela memberitahu bahwa dosa dia tidak ada. Karena apa? Karena dihapus oleh darah Yeshua. Itulah yang saya katakan betapa bahagianya kita mendapatkan anugerah tetesan darah Yeshua menyelamatkan hidupmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi tidak usah takut. Memang hidup kita dilihat oleh ribuan pasang mata. Saya pernah membaca sebuah buku karangan Dr. Billy Graham. Dia berkata, satu orang diawasi 10.000 setan. Satu orang. Tujuannya apa? Lu tidak kena di sini, lu kena ke sono.
diintai dengan tujuan dijatuhkan. Supaya dia berbuat dosa, catat lagi, berbuat dosa, catat lagi. Dan saya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kernisi, akan menjadi putih seperti salju. Kenapa? Karena darah Yeshua HaMashiach. Engkau memang nantinya akan diadili, tapi bukan pengadilan untuk dihukum, tetapi engkau akan diadili untuk menerima berkat. Jadi, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, Bapak Ibu. Ini kesimpulan saya yang pertama. Sekarang kesimpulan saya yang kedua. Teknologi AI itu bisa saudara akses setiap saat tanpa mengenal waktu. Saya ambil contoh, misalnya saya ngomong tadi dengan AI, ya, dengan Google Assistant tadi, saya bisa lakukan di siang hari, bisa dilakukan pada malam hari, bahkan di tengah orang pada tidur saya bisa berdialog. Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Mereka tidak mengenal waktu. Bapak Yahweh juga tidak mengenal waktu. Dalam kondisi seperti apapun, dalam keadaan apapun, berdoa kepada Bapak Yahweh, pertolongan itu pasti datang. Haleluya. Karena dia maha kuasa, dia ajaib. Dan saya katakan, saudara bisa ambil semua kekayaan dari alam semesta yang tanpa batas. Setiap saat saudara tinggal bicara. Istilahnya Bapak Yahweh itu tidak ada menggunakan istilah close on break. Tidak ada. Kalau kita lihat di bank-bank itu, jam 12 mesti kita sering melihat ada kalimat istirahat, close on break. Tapi dunianya Bapak Yahweh nggak ada. Saudara bisa mengakses kapanpun, jam berapapun, ya, tidak ada yang bisa membatasi waktu. Dan saya katakan saudara bisa meraih kekayaan. Kalau saya bicara kekayaan, jangan konotasinya ke duit mulu. Saudara butuh kekayaan kasih. Butuh enggak? Butuh. Saudara juga butuh kekayaan hikmat. Butuh. Saudara butuh kekayaan uang. Saudara juga butuh kekayaan kesabaran. Saudara juga butuh kekayaan keramahan. Lalu dari sisi gelap, dunia alam semesta ada dua kubu. Kalau saudara masuk ke kubu yang buruk, saudara bisa ambil dari sisi gelap, kekayaan kedengkian, hatinya penuh dengki, kemarahan, kepahitan hati, dendam. Itu bahaya, saudara. Kali lagi jangan pernah mengakses ke dunia negatif. Amin. Ingat, Tuhan itu buka loket pelayanan yang tidak pernah tutup. Dari poin 2 ini, kita punya pengharapan yang luar biasa.